Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 466 ayat 6. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 13 Februari 2023 tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikian bunyinya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Asa tululu nahot, ima hapursiaon, pakirimon, dohot haholongon, alai haholongon do naubalgai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia pendidikan perguruan tinggi ada yang disebut dengan istilah IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Semakin tinggi nilai IPK seseorang, maka dia semakin menunjukkan penyerapannya akan ilmu pengetahuan yang dia terima. Dan dengan IPK yang semakin tinggi, maka dia juga akan lebih gampang untuk diterima untuk melamar di suatu pekerjaan. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita yang disebut dengan IPK, iman, pengharapan, dan kasih. Kalau Paulus di sini mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa di dalam kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat, maka semua manusia mempunyai talenta-talenta yang berbeda, tapi semuanya harus dilakukan untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk merendahkan orang lain, bukan untuk menyombongkan diri sendiri, tetapi semuanya adalah untuk melayani kehendak Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bahwa siapapun yang menanam, siapa yang menabur itu tidak penting, tapi yang menjadikan itu berbuah adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu pada hari ini kita diingatkan dalam kehidupan kita, demikianlah tinggal hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kita sudah tahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Secanggih-canggihnya teknologi juga, sepintar-pintarnya manusia juga, apa yang dia lihat itu masih segelintir daripada apa yang sudah diciptakan Tuhan. Oleh karena itu dunia teknologi, ilmu pengetahuan akan mengungkapkan itu melalui penemuan-penemuan, tetapi sebenarnya itu adalah sudah diciptakan oleh Tuhan. Dan apa yang kita harapkan itu kita bisa berharap karena kita mempunyai iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam Dia segala sesuatu diciptakan dan untuk Dia dan untuk kemuliaan Dia.
Tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu kita mempunyai iman bahwa Yesus sebagai juru selamat kita sudah menyediakan segala kebutuhan kita. Dia juga tidak hanya menyediakan kehidupan kita saat ini, tapi kehidupan yang kekal yang disediakannya dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu dikatakan kita berharap, pengharapan kita tidak membuat kita malu. Yang kedua dikatakan di situ pengharapan. Pengharapan bagaimana kita mencita-citakan. Pengharapan yang sudah menjadi dapat kita raih itu bukan lagi pengharapan, tapi itu kenyataan. Sehingga pengharapan kita akan berubah. Pengharapan kita itu adalah selalu menuju kepada kehidupan yang kekal. Kasih. Allah adalah kasih. Dan karena kasihnya dia telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini supaya setiap orang yang percaya ditebusnya. Setiap orang seluruh dunia akan ditebusnya dari dosa, iblis, dan maut. Dan diberikan kehidupan yang kekal. Dan kasih itu akan nyata dalam kehidupan hidup bersama orang lain. Kalau dikatakan di situ iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ada sebuah tulisan yang pernah saya baca dikatakan seperti ini, iman itu siapa? Itu iman, pengharapan, kasih itu adalah yang selalu menyertai kehidupan orang percaya, di mana ketika dia hidup, dia mempunyai iman. Karena iman dia dapat menghadapi segala sesuatu. Dia mempunyai pengharapan, dia mempunyai kasih. Iman kepada Yesus Kristus membuat kita mampu untuk bertahan, mampu untuk berseru kepada Tuhan. Karena pengharapan kita itu, kita mempunyai keteguhan. Kita marbengit miroha di bagasang uluta molo ikum manasi tawonon. Mampu bertahan dalam penderitaan karena kita mempunyai pengharapan kehidupan kekal. Kasih itu adalah sebagai bukti Allah yang selalu mendasari seluruh kehidupan kita. Tetapi dikatakan iman, pengharapan hanya cukup di dunia ini. Karena ketika kita sudah meninggal, iman kita, pengharapan kita akan tertinggal karena kita sudah sampai ke dalam kehidupan yang kekal. Kita tidak lagi berharap apa-apa karena semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Kita sudah bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan itu. Tetapi kasih dikatakan ketika kita meninggal, kita sampai ke dalam kerajaan sorga. Kasih itu tidak akan kita tinggalkan karena dia bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Karena kasih itu adalah Bapa sendiri. Kasih itu adalah wujud daripada Allah yang selalu kita rasakan baik di dunia ini maupun dalam kehidupan yang kekal. Itu sebabnya dikatakan di situ iman, pengharapan. Kita akan katakan selamat tinggal ketika kita sudah sampai dalam kerajaan surga. Tetapi kasih akan disempurnakan karena kasih itu adalah Allah sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami supaya kami dalam kehidupan kami selalu hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan semua iman kami, pengharapan kami akan kami nyatakan dalam kasih perbuatan kepada orang-orang lain. Sehingga kami juga akan senantiasa hidup dalam kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Oleh karena itu berkati kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang beriman, teguh, dan juga berpengharapan yang hidup. Dan juga kami mampu untuk melakukan itu dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama kami berdoa syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiala Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, selamat pagi, lakukanlah pekerjaanmu dengan senantiasa beriman, hidup dalam pengharapan, dan juga kasih mesra. Horas.